Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi morfologi zeameis atau yang biasa kita sebut dengan tumbuhan jagung. Ini adalah gambar dari zeameis atau tumbuhan jagung. Nah, tumbuhan jagung ini berasal dari kingdom Plantae, familinya Poaceae, genusnya Zea, dan spesiesnya Zeameis L. Nah, tanaman jagung ini adalah tanaman semusim yang mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk matang. Jagung merupakan tumbuhan monokotil, di mana tanaman yang memiliki kepingan biji tertutup atau tidak terbentuk dari 2 kepingan biji. Nah, organ-organ yang akan kita bahas nanti, ini ada organ vegetatif, yaitu akar, batang, dan daun. Lalu organ generatif, bunga, biji, dan buah. Kita mulai dengan akar. Nah, berikut adalah gambar dari penampang melintang akar jagung dengan perbesaran 10x10. Ada epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Ini epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar akar. Sel-sel epidermis akar berdinding tipis dan biasanya tidak memiliki kutikula. Lalu ada korteks. Nah, korteks ini berada pada bagian sebelah dalam epidermis. Dan selanjutnya ada stele. Stele atau silinder pusat. Nah, silinder pusat ini menempati bagian tengah akar dan biasanya terdapat jaringan perisikal dan jaringan pengangkut. Selanjutnya kita melihat penampang melintang akar jagung dengan perbesaran 40x10. Di sini terdapat endodermis, xilem, phloem, perisikal, dan parenkim ampulor. Kita mulai dari endodermis. Endodermis ini terletak di bagian sebelah dalam dari korteks yang terdiri atas satu lapis sel dengan dinding sel tebal yang mengandung lilin dan lignin. Jadi endodermis ini berada di antara silinder pusat dan korteks. Lalu selanjutnya ada xilem dan phloem. Xilem, phloem yang merupakan jaringan pengangkut. Kemudian ada perisikal. Perisikal ini merupakan jaringan pembuluh primer yang dikelilingi oleh kumpulan sel. Nah, selain perisikal, ada lagi yang bersifat parenkimatis yang terletak di pusat silinder akar, yaitu parenkim ampulor. Selanjutnya adalah batang. Nah, berikut adalah penampang melintang batang jagung dengan perbesaran 10x10 dan 40x10. Di sini terdapat epidermis, korteks, xilem, phloem, sklerenkim, dan ampulor. Kita mulai dari epidermis. Jadi epidermis merupakan bagian terluar dari batang. Kemudian korteks, lapisan di bawahnya epidermis. Lalu ada xilem dan phloem yang merupakan jaringan pengangkut. Lalu ada sklerenkim dan ampulor. Nah, batang tanaman jagung ini berruas-ruas dengan jumlah 10 hingga 40 ruas dan umumnya tidak bercabang dan dia berbentuk silinder. Selanjutnya adalah daun. Daun zeameis memiliki tulang daun yang melengkung dan sejajar. Jaringan paling luar disebut epidermis yang terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk batang dan memiliki kutikula sehingga bersifat kasar dan tahan air. Stomata yang ada pada daun zeameis tersebar secara merata di kedua sisi epidermis atau disebut juga dengan amfistomata. Stomata dibatasi oleh dua sel penjaga yang memiliki klorofil atau disebut guard cells. Di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan mesofil yang memenuhi bagian tengah daun.
Pada tanaman monokotil seperti jagung, daun tidak memiliki jaringan palisade. Di dalam jaringan mesofil terdapat berkas pengangkut tipe kolateral tertutup, xilem dan floem. Jaringan pengangkut diselubungi oleh sebuah selubung yang terdiri dari sel-sel parenkim yang disebut dengan sel seludang berkas. Tanaman jagung juga memiliki bunga, yaitu bunga jantan dan betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Yang terakhir adalah biji. Dalam biji jagung ada bagian luar atau perikap, bagian dalam atau endosperma, serta bagian lembaga atau embrio. Fungsi perikap adalah menjaga embrio agar selalu cukup air, kemudian bagian endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Embrio pada tanaman jagung terletak di bawah endosperma. Embrio terdiri dari radikula yang dilindungi oleh sel-sel koleoriza. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.